Ratusan petani dan aktivis menggelar long march menuju kantor Pemprov Jawa Barat Selasa siang. Masa menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak tebang pilih menindak perusak lingkungan. Masa juga menilai Deddy Mulyadi hanya pencitraan di depan kamera saat menindak para perusak lingkungan. Faktanya saat ini sebagian besar kota kabupaten di Jawa Barat rusak akibat kegiatan properti hingga aktivitas tambang. Apa rencana saya terhadap berbagai kawasan perkebunan? Yang saya tahu, Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ketika menyampaikan statementnya atau memberikan ungkapan perasaannya itu bahasanya selalu bijaksana gitu. Nah, pada kesempatan ini ketika beliau menanggapi para pendemo yang ada di Jalan Cagak, nah, khususnya kepada para pendemo, dan saya mendengar dari penuturan beliau bahwa rencana ke depan dari areal Jalan Cagak itu, khususnya kan kebun teh dan nanas di situ, kedepannya sangat jauh gitu. Nah, yang ingin saya soroti di sini adalah tentang beliau menyatakan, nah atuh ari kamari keur kumuh, loba tempat dongdot, loba anu ngajual miras, obat-obatan. Caricing wae. Aya-aya rek ditertibkeun, rek dibenahi, diatur sedemikian rupa supaya orang yang berkunjung ke sana itu nyaman, tentram dengan pemandangan teh yang hijau. Kalahkah koar-koar nagih janji anu can behak masa janjina kakarek 2 minggu. Kumaha ieu teh? Jadi saya memohon kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, maju terus. Kami rakyat Jawa Barat selalu mendukung apa langkah yang Bapak menurut baik. Kami pun sebagai penggemar dan pengagum Bapak, kami juga tidak akan segan-segan mengkritik Bapak ketika kebijaksanaan Bapak melenceng dari pembelaan terhadap rakyat kecil. Selagi Bapak benar, kami akan selalu di belakang Bapak. Hirup Bapak Aing. Kang Deddy Mulyadi baru-baru ini didemo oleh para pedagang nanas di Subang. Nah, aksi unjuk rasa yang diketuai oleh Pak Husni ini yang sebelumnya kalau kita lihat di channel YouTube-nya KDM, pernah berdebat dengan KDM terkait kebijakannya itu. Nah, dan ini nih potongan videonya ketika ditanyai oleh wartawan seusai melakukan aksi. Yang pertama yang menjadi tuntutan aksi unjuk rasa ini apa ini? Poin-poinnya apa aja nih? Ya, cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Nah, buat video lengkapnya kalian cari sendiri deh ya. Oi, Pak Husni, selaku ketua koordinator aksi, udahlah bang, ente disuruh sama siapa sih? Udah bagus ditertibkan, ditata ulang supaya rapi, dikasih kompensasi juga. Ya sabarlah untuk kompensasinya. Pernyataan KDM memberikan kebijakan yang Anda tagih janjinya itu nggak mungkin omong kosong. Pikir pakai otak lu. Ya emang KDM itu orang bodoh, asal ngomong dan tidak menepati janjinya. Pikir pakai otak nih, pikir kalau lu punya otak Bang Husni. Ente ini disuruh sama siapa sih bang? Kocak ente ini. Nah, menurut Bang Ray selaku Bupati Subang mengklarifikasi bahwa mengatakan nih, koordinator aksi yang memobilisasi pedagang Subang dalam unjuk rasa bukan berasal dari kalangan pedagang yang terdampak langsung, melainkan dari pihak luar. Nah loh. Ya kalau emang bener juga nggak apa-apa sih Bang Ray. Tertibkan aja udah, nggak salah ini orang tanda pemerintah kok. Ngapain capek-capek ngurusin orang-orang yang kayak begini? Bukannya terima kasih, mau ditata, dirapikan, malah di demo. Kocak emang lo orang. Udahlah, bubarin aja sekalian. Biar si Husni tuh yang urus kompensasi atau cari lapak yang baru. Bener nggak? Melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Tadi potongan orasi yang dilakukan oleh para pendemo yang
kabarnya adalah mendemo KDM alias Bapak Aing. Nah ini kita lihat lengkapnya. Tujuan kita ke sini kawan-kawan perlu ditekankan kembali bahwa satu, kita ingin menyampaikan aspirasi, dan kedua, kita ingin berdiskusi dengan wali kota dan wakil wali kota Bandung. Yang kita nilai sampai saat ini tidak ada satupun ide, pemikiran dan juga inovasi yang paling konkret yang itu dilakukan oleh mereka melalui putusan-putusan kebijakan Kota Bandung. Ia hanya lahir melalui turunan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KDM selaku Gubernur Jawa Barat. Yang paling terakhir adalah putusan soal jam pelajar malam. Bagaimana kemudian penertiban atas kreativitas masyarakatnya itu dilakukan oleh negara melalui seluruh aparatur dan juga satgas yang dibuatnya. Maka pertanyaannya sederhana, kawan-kawan. Untuk apa pendidikan gratis? Kalau sudah dewasa, akal seorang anak, daya kreativitas seorang anak itu mampu dibunuh dan didiamkan di rumah saja. Cerdiknya mereka itu seolah-olah mereka mendemo wali kota dan wakil wali kota Bandung. Jadi seolah-olah bukan mendemo KDM. Ya tapi dari isi orasinya, mereka mendemo wali kota untuk apa? Untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan KDM. Jadi ya sama aja, secara tidak langsung mereka itu mendemo KDM. Ya Dek, nih Dek, dengar, saya juga pernah sekolah Dek. Ya, jam 9 itu mau ngapain? Habis ngaji, ya kan? Terus sholat isya, ngaji, terus pulang, ngapalin, mencek bahasa Toman. Udah tidur, nggak kemana-mana lagi. Mau ngapain atuh? Kan gitu. Nah, terus mereka membaca dengan detail nggak sih masalah ininya, masalah surat edarannya? Kan di situ sudah jelas ada pengecualian. Pengecualiannya kayak ini, ya, saya tampilin. Jadi peserta didik itu yang mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau pendidikan tersebut itu boleh berada di luar rumah. Seperti kayak barak militer itu kan di luar rumah, boleh mereka di luar rumah, kan gitu ya. Atau misalnya kegiatan-kegiatan lain kayak pramuka, boleh mereka di luar rumah, yang penting resmi dari sekolah. Nah, atau peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan atau sosial di tempat tinggalnya, tapi sepengetahuan orang tua, ya seperti mau rajaban, muludan, ya silakan, tablik akbar silakan gitu. Tapi izin sama orang tua di sekitar tempat tinggalnya gitu kan. Terus selain itu masih boleh selama sama orang tua boleh. Tanpa alasan pun nggak apa-apa, misalnya di luar rumah, tapi dengan orang tua gitu. Misalnya mau beli bubur, beli mie ayam gitu, ya kan, keluar rumah sama orang tua, nggak masalah. Gak ada masalah gitu kan. Nah, atau misalnya dalam keadaan darurat bencana di luar rumah boleh, dan kondisi lainnya, tapi semua sepengetahuan orang tua. Jadi nggak ada kreativitas yang dimatikan ya Dek. Kreativitas apa? Justru yang dimatikan itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat yang ada di luar rumah, seperti nongkrong-nongkrong nggak jelas, ya kan, minum-minum nggak jelas, motor-motoran nggak jelas. Ya, sampai yang paling buruknya adalah tawuran. Ini sudah diminimalisir dengan adanya surat edaran ini. Ya, kalian jangan menutup mata lah. Kalian jangan menutup mata bahwa geng motor, tawuran dan sebagainya itu dimobilisasi oleh orang-orang dewasa. Tapi yang dimobilisasinya itu adalah anak-anak sekolah. Ya, jangan menutup mata. Karena apa? Kenapa anak sekolah yang dijadikan tamengnya? Karena mereka masih remaja, mereka masih di bawah umur, belum kena pasal jerat undang-undang. Kalau ini kriminal, jadi masih dianggap kenakalan remaja. Makanya mereka yang dijadikan tameng oleh para penyelenggara tawuran itu. Nah ini dengan ada aturan ini, jadi melepaskan mereka dari jerat itu. Ingat tuh. Dan lagi kalian menggugat masalah, bukan menggugat, mendemo masalah ini, kalian sebagai apa gitu, mewakili apa gitu. Siswa juga bukan, udah kelihatan lebih tua dari siswa, orang tua juga bukan, udah lebih muda dari orang tua. Jadi Anda memposisikan diri sebagai apa dan mewakili siapa? Mewakili yang bayar?
sudah terstruktur ya dari awal KDM mengeluarkan kebijakan pertama itu, yang menentang, yang mengkritisi, yang menghujat, yang mencaci, sekarang mendemo, itu sudah bisa diprediksi. Nanti demonya berjilid-jilid, ada aja gitu yang didemoin. Aneh gitu, baru 3 bulan, baru menjelang 4 bulan itu dengan berbagai tentangan itu aneh gitu. Karena gubernur-gubernur lain adem ayem aja, padahal mereka ya kita tahu sendiri kebijakannya kebanyakan meneruskan kebijakan dari gubernur sebelumnya. Tidak ada gebrakan baru gitu. Nah, Bapak KDM dengan segala kebijakannya selalu dianggap kontroversi. Ini ada yang takut, ada yang terganggu. Banyak yang terganggu, yang punya proyek, yang punya kepentingan di 2029. Banyak lah. Makanya mereka yang teriak-teriak itu sebenarnya mereka yang merasa pendaringannya terganggu oleh kebijakan KDM. Ya terus terang aja lah ya. Oke.